Fitrah bersama Unit 212 KKN 61 Universitas Islam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah diperuntukkan seluruh umat muslim dan wajib membayarnya bagi yang mampu. Selain itu, zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama dan sebagai pembersih diri loh. Untuk memahami lebih dalam tentang zakat fitrah, yuk kita simak video ini lebih lanjut. Jadi di sini teman-teman, kita akan membahas beberapa poin penting tentang zakat fitrah loh, dimulai dari definisi zakat fitrah, lalu dasar hukumnya, lalu ketentuan dan bagian zakat fitrah, dan juga yang terakhir mengenai keutamaan dari zakat fitrah. Definisi zakat fitrah sendiri berasal dari bahasa dan juga istilah loh. Secara bahasa, zakat fitrah berasal dari kata fatoro, yang artinya bisa mengadakan, menjadikan, dan juga membuat. Sedangkan secara istilah sendiri, zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan diri dari perbuatan buruk selama bulan puasa. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain ya teman-teman, yaitu wajib atas setiap muslim, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan ibunya pada malam hari raya Idul Fitri loh. Dasar hukum zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan juga dari hadis loh. Al-Quran sendiri merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis, segala perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad. Dasar hukum zakat fitrah yang berdasarkan Al-Quran terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 bahwa dengan kita berzakat dapat membersihkan dan juga mensucikan diri kita loh. Sedangkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci diri bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak baik loh, dan juga sebagai bantuan makanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Di ketentuan dan bagian dalam zakat fitrah ini, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah syarat-syaratnya, yang kedua adalah orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yang ketiga adalah waktu dan jenis hukum membayarnya, yang keempat adalah kadar zakat fitrah. Syarat-syarat dalam membayar zakat fitrah dibagi menjadi 2, ada yang wajib dan tidak wajib. Untuk yang wajib seperti hamba merdeka dan beragama Islam, kemudian ditunaikan pada bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, serta memiliki harta berkecukupan untuk dirinya sendiri serta keluarganya. Untuk yang tidak wajib seperti orang yang meninggal di akhir Ramadan, bayi yang lahir di akhir Ramadan, serta mu'alaf di saat akhir bulan Ramadan. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua adalah miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga adalah amil, adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhidnya. Yang kelima adalah hamba sahaya, adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam, gorimin, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya serta mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam membentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang ke-8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ada waktu dan jenis hukum mengeluarkan zakat fitrah. Ada 5 waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu dibolehkan, yaitu awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan hingga datangnya waktu sholat subuh pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu paling utama, yaitu selepas sholat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khotib naik mimbar pada sholat sunnah Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Dan yang kelima, waktu haram, yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah pada akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari terbenam. Dan selanjutnya adalah besaran kadar dalam mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki kadar yang harus dikeluarkan tiap orangnya, yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Kemudian, kualitas beras atau makanan pokok ini harus sesuai dengan kualitas yang kita konsumsi setiap harinya. Namun, beras atau makanan pokok ini bisa digantikan dengan bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Pertama, bagi orang-orang yang berpuasa dan menjalankan zakat fitrah, maka dengan adanya amalan tersebut dapat membersihkan pribadi dari perbuatan yang tidak baik selama bulan Ramadan, misalnya perkataan kotor ataupun perbuatan buruk. Sedangkan yang kedua, zakat fitrah sebagai sebab turunnya kebaikan, dan bagi yang menolak membayar zakat, maka akan terhalang kebaikannya. Selain itu, dapat menyuburkan harta zakat dan membuka pintu-pintu rezeki, di mana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Selain itu, sebagai bentuk rasa mensyukuri harta, merupakan bagian dari bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dimiliki, serta sebagai bentuk keimanan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan keutamaan bagi masyarakat yang pertama adalah saling menolong dan berbagi terhadap sesama muslim. Dengan kita membayar zakat fitrah, maka saudara-saudara muslim yang berada di kondisi kekurangan bisa mendapatkan bantuan seperti kebutuhan pokok. Selain itu, juga memberikan kebahagiaan bagi semua kalangan masyarakat muslim loh, di mana kewajiban membayar zakat fitrah merupakan solusi syariat untuk mewujudkan kebahagiaan yang merata kepada semua kalangan umat muslim secara menyeluruh. Dan sebagai sarana menjalin persaudaraan antar sesama umat muslim, di mana dengan adanya zakat fitrah, kita bisa saling silaturahmi antar sesama muslim, dan juga mengurangi kesenjangan antara orang-orang fakir miskin dan orang-orang mampu, bahwa semua adalah saudara dan derajatnya sama di mata Allah. Setelah kita membahas video tentang zakat fitrah, kita dapat menyimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dengan menjalankan zakat fitrah, kita dapat mensucikan diri dan saling tolong-menolong antar saudara muslim kita.